Oke, kembali lagi di channel saya. Wah, kabar terbaru kali ini, PDIP akan usung Anies jadi Pilgub DKI ya. Wah, kali ini dibahas opungnya. Gimana pembahasan opung? Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video baru. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. PDIP berencana mengusung Anies di Pilgub DKI 2024. Oh, Kok bisa? Udah kehabisan stok ya, Pak? iya. Kehabisan Udah stok habis ya. stoknya, Dang. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi mengenai kemesraan antara PDIP dan juga Anies yang makin kesini makin berwarna-warni, mari kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Asik. Iya, jadi aku ingin perkenalkan dulu sama kalian sebuah produk yang luar biasa, produk Hasyanta. Ya, ada yang putih dan juga ada yang ungu. Bedanya apa? Kalau yang putih ini untuk kulit yang bisa dikatakan tingkat kerusakannya nggak terlalu parah, ya. Dan ini untuk tingkat kerusakan yang untuk muka yang agak berlubang-lubang gitulah. Tinggal Jadi pilih ya. intinya apa? Ya, ini membantu ya, Hasyanta ini membantu supaya apa? Supaya kulit kita terlihat segar dan juga tetap mempesona. Asik. Jadi apa aja di dalamnya ini? Di dalamnya ada day cream, ada night cream, dan juga ada penyegar, bukan penyegar sih, pembersih. Dan juga apa itu namanya yang semprot-semprot, itu? Foam semprot-semprot. Cuma di kamar mandi, pakai tadi. Ya, jadi untuk menjaga kulit kalian tetap segar, ya. Kulit muka bukan kepala. Ya, kulit muka ini ya. Jadi untuk yang mau pesan ya, jangan sampai lupa pesan di IG, FB dan juga TikToknya Dorly Beauty Care. Ingat ya, pesannya. Jangan sampai lupa. Coba. Ingat, stoknya masih banyak ini, bukan kayak sebelah, nggak ada lagi stok. Aduh, nyampe mana kita tadi? Nyampe stok ya. Seru ini, seru. Kenapa bisa ini terjadi? Mengapa terjadi? Kalau misalnya berbicara ketokohan, jangan ditanya lah kalau PDIP sebetulnya dari dulu, ya kan, banyak tokoh-tokoh luar biasa Iya, yang betul. bisa dijual, ya kan, tapi nggak tahu entah kenapa sekarang. Kemarin si Ahok nggak laku, kemarin Sri Mulyani nggak laku, Ahok dilempar itu kemarin ke Sumatera Utara, tetap juga nggak laku. Ini ujung-ujungnya patah arang, daripada nggak ada lagi, ya mendingan ngusung dari yang lain aja lah. Karena nggak punya tokoh lagi. Aduh, kalau sempat ini terjadi, ini sangat memalukan bagi PDIP. Kenapa bilang? Karena selama ini kan, ya masanya PDIP dan juga masanya Anies itu kan berseberangan. Iya, betul. Kok sekarang makin kesini makin berkawinan? Perkawinan. Rencana siapa ini? Aku takutnya ini rencana si Hasto ini. Ini hati-hati ya, hati-hati. Aku akan berbicara dari dua sisi. Yang pertama dari sisi PDIP, yang kedua nanti dari sisi pendukung-pendukungnya Anies, dari masanya Anies Baswedan. Sekarang PDIP ya, aku bilang sama kalian, pertahankan ideologi nasionalisme kalian itu. Jangan gara-gara kemarin itu kalah di Pilpres, sekarang membabi buta kalian untuk mengejar kekuasaan. Walaupun kalian bilang enggak, tapi kesannya iya. Apa sih mendukung si Anies? Ingat ya, untuk PDIP ya, yang pertama ini akan merugikan kalian. Karena apa? Ingat, masa kalian bakalan banyak yang lari. Kenapa saat ini PDIP masih memegang ranking 1 ya? Jangan jumawa. Ya, walaupun ranking 1 kalian, tapi sekitar 25 lebih kursi kalian kehilangan. Ya, hilang 25 kursi, sementara partai-partai yang lain naik. Golkar naik, Gerindra naik, Nasdem naik, PKB naik, PKS naik.
Rata-rata ke situ semua kursimu. Udah bagi-bagi orang itu. Itu dia. Iya kan, kenapa kalian masih bisa agak di atas? Yang pertama itu masih tetap Jokowi effect. Jokowi effect. Karena dulu waktu Jokowi mengendorse si Uban, si rambut putih, banyak itu caleg-caleg berbondong-bondong ke si merah. Karena apa? Ya kan? Karena sudah diendorse Jokowi. Ini meyakinkan ini bahwasanya bintangnya PDIP itu masih terang. Gitu. Makanya masuk rame-rame caleg-caleg potensial. Jujur, untuk di grassroots, untuk masyarakat di kalangan bawah, ya, untuk kami para pemilih ini, yang kami lihat itu calonnya bukan partainya. Kebetulan partainya ada di PDIP, makanya kami mau nggak mau cucuk orangnya, otomatis suara PDIP yang nambah. Ya kan? Bagi kami pemilih ini kalian, tidak peduli siapa partainya, mau bertanduk nggak bertanduk, yang penting calegnya berduit. Itu dia. Ya kan? Kebetulan. Jadi caleg-caleg potensial itu di apa semua lah, di si merah lah kebanyakan, ya. Dan ingat, ya kan? Partai PDIP itu adalah partai kader, ya, partai kader. Bisa dikatakan ada dua partai kader yang kuat. Yang pertama itu PDIP, yang kedua PKS. Ya, itu biasanya kalau dibilang kata partai kader itu berarti ada massa fanatik, kan begitu. Tidak peduli siapa calegnya, tidak peduli siapa capresnya, yang penting partainya PDIP. Ada, tapi nggak banyak. Kalian harus akui, udah nggak banyak. Karena apa? Kader-kader fanatik itu udah banyak yang ngikut ngekor sama Bapak Jokowi. Lo buktinya apa? 16% toh. Itu bukti toh. Jadi bisa dikatakan 16% kalian itu suara para pemilih caleg. Betul. Jadi nggak usah terlalu kepedean, ya kan? Itu dia. Jadi kebanyakan masyarakat bisa dikatakan hampir 85% itu memilih tokohnya, bukan partainya. Mau yang bertanduk nggak bertanduk, mau yang punya paruh nggak punya paruh. Mau di situ gambar pohonnya atau udah dicabut pohonnya, yang penting calegnya. 3 pula itu caleg yang mau dipilih, DPRD provinsi dan juga DPR RI. Kan begitu. Jadi ya itulah dia. Ya, jadi kalau ku bilang sama kalian, ya, kalau untuk PDIP, ya, sekarang itu PR kalian itu bagaimana kalian menjaga, bahkan PR kalian itu bagaimana berusaha mendapatkan kepercayaan masyarakat itu lagi. Aku takut kalau kalian sembarangan melangkah, blunder lagi kalian, ini akan menghancurkan kalian gitu loh, ya. Dan juga hati-hati, ini kadang-kadang kerjaan orang dalam ini. Ada aja ini orang dalam yang mau menggerogoti. Ya kan begitu, udahlah, sekesapal hancur-hancur lah situ. Cuman dia nggak mau terang-terangan, dia dibikin lah satu wacana. Ya udah bikin aja lah, ngikut aja lah kita sama si Anies, sudah lah itu, nggak punya tokoh lagi kita. Rupanya diiyai pula, ya kan, hancur lah. Kenapa bilang untuk saat ini di Indonesia ini trennya, ya, orang nasionalis dengan orang yang dari basis agama itu masih kurang bisa nyatu. Buktinya apa? Kemarin Caimin itu bisa dikatakan, ya, itu pemilih dari PKS banyak dan juga PKB itu basisnya NU. Kita bisa lihat kan pemilih NU nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak ke situ. Ya kan? Bahkan banyak ke 02 gitu loh. Arahannya ke 02. Jadi itu dia, ya. Jadi kita harus bagaimana mempertahankan massa itu tetap besar. Gitu. Jadi jangan sampai lupa. Masa kalian itu masa-masa nasionalis. Perbanyak sebetulnya masa-masa nasionalis. Dan juga kenapa harus Anies? Nggak bisa rupanya kalian ciptakan tokoh yang lain gitu. Sama kayak kemarin Bapak Joko Widodo itu. Kemarin kan kalian bawa itu dari Solo, langsung kalian bawa ke Jakarta, langsung kalian boomingkan menjadi presiden. Ya kan? Berhasilnya.
Tapi kenapa sekarang? Kok jadi kalian downgrade jadinya? Orang mengupgrade-nya sekarang kok kalian jadi downgrade? Orang biasanya naik level, ini kok turun kelas? Ya kalau misalnya nggak ada, sorongkan Adiana Pitupulu itu, kenapa rupanya? Itulah, ya kan? Itu pertama. Jadi jangan sampai nanti kalian kehilangan masa. Ya, ingat, kalian itu bukan lagi pemenang di DKI Jakarta. Pemenang di DKI Jakarta itu nomor 1 PKS. Hati-hati. Hati-hati, gue bilang. Iya. Ya, jadi ya gimana lah mau gue bilang, ya kan? Ya kalian itu ya, biarlah kalian korbankan dulu 5 tahun ini. Jangan nampak kalian ngejar kekuasaan. Yang paling pertama kalian lakukan itulah mengembalikan kepercayaan masyarakat. Itu paling pertama. Jujur, aku tidak pernah milih waktu itu PDIP, nggak pernah. Semenjak Bapak Jokowi di dalam PDIP, baru aku milih PDIP. 2 kali aku pilih PDIP. Betul, 2 kali aku pilih PDIP. 2 kali. Ya, 2014 sama 2019. Kalau untuk kemarin itu nggak bisa. Nggak bisa aku pilih. Walaupun ada calon dari PDIP yang bisa yang ku kenal, ya aku nggak mau, gitu. Tapi kan aku kan orangnya langka, nggak semua orang kayak aku. Saudara-saudaraku yang lain itu ya banyak calon dari PDIP, ngapain kita pilih yang lain? Itulah mereka gitu loh. Itulah yang bikin suara kalian banyak. Ini terlalu jumawa kali kalian itu. Aduh. Ya kan? Itu yang pertama, itu yang selanjutnya. Jadi harus kalian pikirkan itu. Lebih bagus kalian itu cobalah, masih ada waktu lah sampai bulan 8 ini. Kalian ciptakan tokoh itu. Aduh, dunia ini panggung sandiwara. Jadi cari orang yang bisa memainkan peran itu gitu loh, ya. Jangan comot tokoh orang. Gitu, ya kan? Itu dari PDIP-nya, ya. Hati-hati di PDIP, ya. Dan juga sekarang dari Anies, ya. Dari Anies Baswedan, ya. Kita bisa katakan, ya kayak seperti gue bilang tadi, masih susah nyampur ini orang nasionalis dengan orang yang basis agama. Ya, masih susah. Jadi Mbak Anies ini kan bisa dikatakan basisnya orang PKS. Kan begitu, dan juga dari organisasi agama tertentu lainnya. Ya. Jadi kalau dimaui, ada kemungkinan memang, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, mungkin nambah suara dari seberang, tapi kayaknya kecil kali itu. Yakinlah kondisi kecil kali itu, jangan termakan rayuan kau. Iya serius. Jadi yang kedua ya adalah masa yang bisa dikatakan, ya ini ada yang kedua ini bisa dikatakan nanti masamu akan makan berkurang. Kenapa bilang? Karena memang mereka itu udah mulai apatis gitu samamu, udah mulai pesimis. Kenapa bilang? Lihatlah anak-anak abah itu yang lainnya itu udah pada durhaka kan? Itu lihat itu Iggy Sujana mau mencalonkan diri dia dari jalur independen. Itu ya. Jadi memang harus kalian pikir matang-matang gitu. Ini kan basisku juga terpecah kalau sampai Iggy Sujana maju. Berbagi suara lah kalian. Begitu udah gabung pula kau sama PDIP, makin habis lah suaramu. Perhatikanlah, dengarkan omonganku ini, dengarkan. Orang juga udah gak mulai percaya sama, gak punya prinsip kau Nis. Kemarin kau begitu kuatnya kami dukung kau, sekarang kau coba komen mata. Dan hati-hati untuk kubunya Anies ini. Kenapa bilang? Dengan masuknya PDIP mendukung kalian itu kan hati-hati, entah itu pun juga jadi merusak gitu dulu. Karena apa? Ini akan mengurangi pemilih dari kalangan kalian. Iya betul. Ini aku kan penilaian masyarakat, ya kan? Bukannya menyebar hoax, bukan. Ini kan kita kan memiliki asumsi dan kita memiliki
daya analisa terhadap apa yang akan terjadi di masa depan. Kan begitu. Itu ya, anggap aja Lawa ini komentator politik kampungan gitulah. Iya kan? Iya kan? Ya mudah-mudahan kalau yang kemarin itu tebak-tebakanku itu nggak mungkin meleset. Ya kemarin mudah-mudahan kalau ini meleset. Tapi itu kembalikan kepadamu Anies. Apa mau ku bilang ya kan? Oke, itu deh ya pembahasan opung tentang Anies yang diusung PDIP. Wah, kita tunggulah kabar terbarunya ya. Ya namanya politik, apa aja pun bisa terjadi kayaknya. Oke, itu sekian video dari saya. Wah.